Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Dwi Cahyanandana dari calon guru penggerak angkatan 11 kelas 041A dari Kabupaten Lumajang. Di sini saya akan menjelaskan terkait koneksi antar materi di modul 2.1. Dari beberapa pertanyaan terkait pembelajaran berdiferensiasi. Apa yang dapat merubah saya sebagai akibat dari apa yang sudah saya pelajari. Di sini khususnya yang sudah saya pelajari terkait berdiferensiasi, terkait materi PJOK yang ada di lapangan atau di kelas. Karena kita dibagi menjadi dua tempat, 2 jam berada di lapangan, 1 jamnya berada di kelas. Jadi kita pada dasarnya sudah memahami terkait pembelajaran diferensiasi tersebut. Salah satunya yaitu pentingnya memahami keberagaman peserta didik dari apa yang kita sudah pelajari. Dari keberagaman tersebut, kita penting menekankan bahwasanya setiap murid itu memiliki kebutuhan, minat, kemampuan, bahkan gaya belajar yang sangat berbeda. Sehingga dalam konteks pendidikan jasmani, kita menyadari bahwa keberagaman fisik, keterampilan motorik, tingkat kebugaran harus selalu diperhatikan saat melakukan dan merancang aktivitas uh, kebugaran jasmani. Kemudian yang kedua adalah penyusunan metode pengajaran dan aktivitas. Di sini kita penting mempelajari bahwasanya pembelajaran PJOK menyesuaikan metode pengajaran dan jenis aktivitas fisik untuk mengakomodir berbagai tingkat keterampilan dan kemampuan murid-murid. Contoh, kita bisa memberikan beberapa variasi dalam teknik pemanasan, latihan dasar, atau permainan-permainan yang dapat diikuti oleh semua peserta didik, sehingga sesuai dengan kemampuan mereka. Yang kedua adalah, yang berikutnya adalah memberikan tantangan yang tepat kepada peserta didik. Dari pembelajaran diferensiasi, kita dapat memberikan tantangan yang sesuai kemampuan dari murid-murid tersebut. Salah satunya yaitu mempertimbangkan bagaimana kita membuat aktivitas yang menarik sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Salah satunya yang sudah saya contohkan yaitu pembelajaran lompat tinggi. Di mana dalam pembelajaran lompat tinggi tersebut, mereka berhak belajar baik dari literasi menggunakan video dari apapun, baik dari media YouTube, Instagram, atau TikTok, itu bisa dijadikan referensi untuk mereka belajar. Sehingga mereka bisa menerapkan di dalam lapangan. Dari lompat tinggi tersebut, setiap masing-masing siswa akan mempunyai tinggi yang berbeda setiap lompatannya. Jadi kita menekankan pembelajaran diferensiasi yaitu mereka bisa merubah tinggi sesuai dengan selera masing-masing. Seperti itu. Kemudian kita harus fokus pada proses yang mereka sudah lalui. Dari tahapan mereka yang sudah melakukan pembelajaran, melakukan tahapan, aktivitas secara rutin, secara latihan terus-menerus. Kita juga harus memperhatikan proses tersebut. Sehingga dari pembelajaran diferensiasi, pembelajaran proses itu yang paling utama dari kategori penilaian, bukanlah hasil pada saat mereka melakukan praktek tersebut. Karena pada dasarnya mereka mempunyai kemampuan masing-masing. Sehingga dalam kita mempelajari, memahami aplikasi dari prinsip-prinsip pembelajaran diferensiasi, kita dapat menciptakan lingkungan belajar, khususnya di lingkungan materi PJOK, sehingga murid-murid dapat merasa dihargai, kemudian memotivasi dirinya untuk selalu belajar dan berpartisipasi secara aktif.
Baik, yang kedua adalah terkait perubahan pemikiran, apakah berkontribusi terhadap pemahaman saya pada implementasi pembelajaran diferensiasi. Perubahan pemikiran tersebut itu secara langsung kita dapatkan secara praktis, yang khususnya berada di lapangan. Karena kita sadar keberagaman murid-murid yang ada di lapangan, baik itu di dalam kelas, mereka dapat mempelajari sesuatu dari mana saja, baik dari gaya belajar mereka, kemampuan mereka, bakat mereka, bahkan ketika mereka melakukan kegiatan, sebelum kegiatan apapun, mereka selalu belajar di mana mulai tahapan geraknya seperti apa. Sehingga kecepatan belajar mereka itu dipengaruhi dari gaya belajar mereka itu sendiri. Dan setiap masing-masing peserta didik mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Jadi salah satunya kita bisa mengidentifikasi kebutuhan murid melalui apa? Pemahaman mengidentifikasi kebutuhan dan minat itu sendiri, khususnya kepada murid-murid di lapangan. Karena di materi PJOK kita bisa mengamati secara visual apakah mereka sudah tertarik, apakah mereka sudah tertarik kepada aktivitas secara individu atau kelompok. Sehingga kalau kita libatkan mereka dalam kelompok, dari kelompok tersebut mereka apakah sudah ditanamkan pembelajaran-pembelajaran yang mereka sudah terapkan dan bisa diterapkan di lapangan. Nah, berarti kalau mereka bisa melakukan penerapan di dalam lapangan secara berkelompok, berarti gaya belajar mereka salah satunya lebih mudah ditekankan dengan pembelajaran secara berkelompok. Karena setiap orang berbeda-beda. Ketika kita melakukan pembelajaran secara individu, keterampilan dasar mereka apakah sudah terpenuhi atau belum. Jadi kita identifikasinya adalah hasil dari pengamatan tersebut. Nah, saya contohkan tadi terkait lompat tinggi. Ketika mereka sudah belajar literasi terkait dari video, kemudian mereka mempraktekkan apa yang sudah mereka pelajari, kemudian diterapkan di dalam lapangan, apakah sudah bisa? Ternyata banyak anak ketika belajar secara individu itu masih banyak yang ragu terhadap apa yang mereka praktekkan di lapangan. Kemudian setelah kita melakukan stimulus dengan video tersebut, kita harus bisa melakukan aktivitas merancang secara fleksibel. Karena keberagaman dari murid-murid tersebut, kita bisa menganalisa apa yang mereka inginkan. Kemudian kita juga bisa menerapkan beberapa strategi pembelajaran. Salah satunya yaitu menerapkan sistem strategi pembelajaran yang berbeda, yaitu berdiferensiasi. Secara tidak langsung, ada anak yang mempunyai atau bisa secara audiovisual, visual, ataupun mereka belajar langsung dengan gerakan atau kinestetik bahasanya. Nah, kalau kita berhadapan dengan beberapa murid yang berbeda, kita juga memberikan penekanan yang juga berbeda. Salah satunya kalau kita mau mereka lebih paham menggunakan audio visual, otomatis kita bisa memberikan atau mengarahkan siswa tersebut mempelajari sesuatu dari video, dari gambar, pertahapan gerak, dari setiap materi yang kita ajar. Yang kedua, kalau mereka belajar secara kinestetik, berarti apa yang sudah mereka dapatkan secara visual, mereka praktekkan di depan. Atau bisa mereka belajar dari temannya secara berkelompok. Seperti itu. Jadi kita bisa memastikan bahwasanya murid-murid itu sudah bisa atau belum. Baik dilakukan secara berkelompok ataupun secara individu. Setelah itu kita juga bisa memberikan umpan balik pada apa yang sudah mereka dapatkan. Sehingga kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Sehingga mereka akan belajar lebih banyak
tentang apa yang sudah mereka pelajari. Kemudian kita melakukan refleksi. Setiap mereka melakukan praktek, kemudian kita melakukan refleksi. Banyak hal yang mereka akan dapatkan. Salah satunya kita bisa memberikan pertanyaan pemantik. Salah satu pemantiknya yaitu apakah ada kesulitan yang pada saat awal, kemudian pelaksanaan dan akhir ketika melakukan praktek. Nah, dari situ kita bisa menanamkan bahwasanya teknik dasar yang benar dalam melakukan praktek adalah hal yang paling diutamakan dalam strategi pembelajaran, gaya belajar mereka. Sehingga goalnya adalah mereka bisa melakukan hal tersebut secara proses. Kemudian kita harus bisa merefleksi atau mengevaluasi secara terus-menerus, di mana kalau kita secara terus-menerus, otomatis pemahaman kita terhadap pembelajaran diferensiasi akan semakin matang, di mana mereka juga akan belajar secara terus berulang, diulang-ulang lagi. Setelah kita melakukan pembelajaran di lapangan, kita refleksi lagi, evaluasi lagi di dalam kelas, dengan apa yang sudah mereka pelajari di dalam atau di luar lapangan. Kemudian kita juga bisa memfasilitasi anak tersebut ketika anak mencoba kesulitan. Kita juga bisa mempraktekkan secara langsung atau bisa belajar langsung dengan temannya yang sudah bisa melakukan tersebut. Sehingga pembelajaran tersebut mau tidak mau harus berpusat kepada murid. Sehingga mereka lebih banyak berlatih, belajar, berlatih, mengulang-ulang materi praktek tersebut sampai mereka menemukan cara yang terbaik bagi mereka sendiri. Karena pada dasarnya ketika saya sudah melakukan seperti itu, banyak hal yang mereka sudah lalui. Berikutnya adalah terkait bagaimana saya tetap dapat bersikap positif walaupun banyak tantangan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini. Jadi, kita harus selalu bersikap positif dengan apa yang sudah kita lakukan terhadap pembelajaran diferensiasi ini. Mengapa demikian? Kita di dalam pembelajaran PJOK itu harus berfokus kepada dampaknya nanti itu kepada murid. Mengapa demikian? Tujuan utama dari pembelajaran berdiferensiasi salah satunya adalah untuk memenuhi belajar setiap murid dan memaksimalkan potensi mereka yang mereka miliki. Sehingga mereka dapat memotivasi diri mereka sendiri maupun teman-temannya, perubahan kecil apa yang sudah mereka dapatkan selama proses pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Sehingga kalau kita melihat perkembangan tersebut kepada murid-murid tersebut, kita akan merasa senang sendiri, kebahagiaan sendiri kita sebagai guru, bahkan mereka bisa melakukan tahapan itu dengan benar. Kemudian kita juga berbagi pengalaman dengan belajar dari rekan teman-teman kita, rekan sejawat. Kemudian kita bisa mendiskusikan tantangan dan pengalaman apa yang sudah kita dapatkan di lapangan, baik di lapangan ataupun di dalam kelas. Kita juga dapat memberikan saran, minta solusi terhadap apa yang sudah kita lakukan, prakteknya yang ada di lapangan. Sehingga kita di sana belajar itu tidak hanya sendirian, tapi juga dibantu oleh rekan sejawat kita. Sehingga kita bisa melakukan refleksi pribadi secara teratur. Kita dapat meluangkan waktu untuk melakukan refleksi pribadi kita, kemudian tentang apa yang berhasil dan apa yang perlu ditingkatkan ketika pembelajaran kita ada yang kurang, berarti apa yang perlu kita perbaiki di sana. Sehingga refleksi ini kita tidak hanya membantu gaya belajar dari pengalaman apa yang sudah kita dapatkan, tetapi kita juga memberikan kesempatan untuk menghargai kemajuan yang telah kita buat. Jadi sekecil apapun yang kita lakukan kepada anak, kepada murid-murid itu akan berdampak yang baik, khususnya pada proses pembelajaran. Kemudian kita juga memanfaatkan sumber daya, dukungan yang tersedia yang ada di sekolah, sarana prasarana,
teman-teman kita, rekan kita, memanfaatkan sumber daya yang tersedia yang ada. Seperti apa? Kita memanfaatkan implementasi kurikulum Merdeka, ada workshop, ada webinar, pelatihan-pelatihan atau media online yang kita bisa dapatkan di sana. Sehingga kita dapat mencari dukungan dari beberapa pihak pejabat yang ada di sekolah, bisa kepala sekolah, bagian kurikulum, bagian kesiswaan, bahkan bisa terlibat di dalam luar sekolah, di luar sekolah, seperti itu. Sehingga tetap kita harus fleksibel terhadap perubahan-perubahan terkait pembelajaran diferensiasi. Karena kita harus sadar bahwa tidak ada pendekatan yang sempurna. Terkadang kita perlu mencoba beberapa metode sebelum melakukan praktek kepada siswa, pada anak-anak, pada murid. Apa yang pembelajaran yang cocok untuk anak-anak. Sehingga pada dasarnya pembelajaran yang kita lakukan kepada anak nantinya itu bisa berkontribusi, bisa mereka melakukan proses tahapan itu sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Kemudian kita harus fokus kepada proses, di mana proses tersebut nantinya akan mempengaruhi dari hasil yang mereka dapat. Kemudian kita harus bisa merayakanlah sedikit kepada anak-anak terhadap keberhasilan tersebut. Salah satunya dengan mengapresiasi mereka. Kemudian yang kedua bisa memberikan mereka umpan balik yang baik. Bahwasanya untuk pembelajaran berikutnya harus lebih bagus, lebih baik, lebih semangat, lebih termotivasi dengan cara gaya belajar mereka sendiri. Sehingga kita bisa memperkuat hubungan mereka dengan murid-murid. Kita bisa memperkuat hubungan kita dengan murid seperti itu. Sehingga kita dapat mengembangkan hubungan tersebut itu memberikan dorongan yang positif, interaksi yang positif, motivasi yang positif. Sehingga tujuan utama kita adalah berdampak kepada proses yang mereka dapatkan ketika melakukan proses latihan atau proses belajar mereka. Sehingga dapat mengembangkan mindset, pertumbuhan pola pikir mereka, pertumbuhan mereka. Sehingga ketika kita mendapatkan tantangan, dapat membantu kita sendiri melihat setiap kesulitan-kesulitan yang ada di dalam lapangan, kesulitan yang ada pada murid itu sendiri. Sehingga kita lebih cenderung untuk selalu memotivasi diri kita, tidak menyerah, terus mencari, dan meningkatkan pengajaran kita kepada murid-murid tersebut. Dengan menerapkan strategi-strategi tersebut, kita dapat bersikap positif, sehingga penerapan pembelajaran berdiferensiasi khususnya materi PJOK nantinya bisa lebih semangat, tekun, dan mengembangkan pembelajaran yang efektif bagi seluruh murid. Seperti itu. Baik, kita meyakini bahwasanya konsep pembelajaran diferensiasi itu kita bisa mengimplementasikan dari pembelajaran-pelajaran sebelumnya menjadi pembelajaran diferensiasi dengan cara mengkoneksikan beberapa materi-materi yang kita inginkan nantinya. Sehingga kita menyimpulkan bahwasanya dari pembelajaran diferensiasi di sini setiap murid memiliki keunikan, memiliki kebutuhan belajar yang berbeda. Sehingga kita harus sadar bahwa murid-murid dari individu tersebut mempunyai kemampuan fisik yang berbeda, tingkat kebugaran jasmani yang berbeda, minat dan gaya belajar yang berbeda, sehingga pembelajaran berdiferensiasi membantu kita dalam memahami dan merespon kebutuhan kita. Sehingga dampaknya kepada murid-murid nantinya mendapatkan kesempatan belajar yang adil dan bermakna. Kemudian berikut adalah pentingnya metode dalam pengajaran. Kemudian mendorong keterlibatan aktif dan partisipasi kepada murid, menghadapi tantangan dengan sikap positif, memberikan umpan balik yang personal kepada murid-murid sehingga dapat meningkatkan pembelajaran mereka, bahkan meningkatkan pengajaran saya pribadi.
Kemudian kita harus pentingnya refleksi diri kita secara terus-menerus seperti itu. Kemudian bagaimana kita menjelaskan pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid sehingga murid mencapai hasil belajar yang optimal. Kemudian jawabannya yaitu dengan pembelajaran berdiferensiasi kebutuhan belajar murid akan dapat secara maksimal. Salah satunya harus menyesuaikan materi pembelajaran dengan tingkat kemampuan masing-masing murid. Yang kedua, menggunakan berbagai strategi pengajaran pembelajaran kepada mereka, melakukan pendekatan yang beragam, melakukan pendekatan gaya belajar yang berbeda kepada anak-anak, kemudian melakukan pengelompokan secara dinamis, baik secara berkelompok banyak ataupun sedikit. Kemudian kita juga harus bisa memberikan pilihan dalam pembelajaran. Salah satunya memberikan tugas dan aktivitas pada murid-murid sesuai dengan kemampuan mereka. Begitu pula kita melakukan penilaian nanti juga sama, harus berbeda setiap effort yang mereka lakukan. Ya. Karena setiap masing-masing siswa pasti berbeda karakternya dalam melakukan proses hasil yang mereka kerjakan nanti. Kemudian kita setelah mereka mendapatkan atau memberikan hasil yang mereka dapatkan, dikumpulkan ke kita harus bisa memberikan umpan balik yang baik dan memberikan umpan balik yang positif, spesifik, ya, sehingga tepat sasaran tujuan pada murid. Sehingga guru dapat memberikan memahami kekuatan belajar mereka, membantu murid merasa didukung, merasa ingin termotivasi dari Bapak Ibu guru pada saat melakukan pembelajaran. Kemudian kita harus bisa mengembangkan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung. Kemudian membangun kemandirian dan tanggung jawab mereka sebagai seorang pelajar, yaitu belajar. Jadi kesimpulannya, yaitu dengan pembelajaran berdiferensiasi, kita sebagai guru dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih efektif, inovatif khususnya kepada anak-anak, kemudian relevan bagi seluruh murid, membantu memenuhi kebutuhan belajar secara individual, dan memfasilitasi pencapaian hasil belajar mereka secara optimal. Sehingga setiap murid akan merasa selalu didukung dan termotivasi untuk berkembang sesuai potensi yang diinginkan oleh mereka. Kemudian jawaban yang kedua adalah kaitan antara materi modul dari modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. 1.1 filosofi Gajah Dewantara, kemudian nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, bahkan nanti serta budaya positif tersebut, bagaimana prosesnya antara koneksi materi terhadap pembelajaran diferensiasi. Keselarasannya adalah dari prinsip filosofi Gajah Dewantara ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karso tuturian dari pembelajaran diferensiasi ini mencerminkan filosofi tersebut. Mengapa demikian? Sangat mengedepankan guru sebagai teladan, fasilitator, dan pendamping dengan cara mendorong murid, membantu murid, menuntun murid, sehingga mereka lebih aktif untuk melakukan pembelajaran secara mandiri. Jadi guru dalam konteks ini tidak hanya memberikan contoh yang baik, akan tetapi juga membangun motivasi dan keterlibatan di tengah-tengah murid itu sendiri jika mereka mengalami hambatan ke dalam proses pembelajaran. Berikutnya, pembelajaran diferensiasi juga mendorong setiap murid untuk berkembang sesuai kemampuan dan kecepatan masing-masing dari apa yang mereka miliki. Sehingga pendidikan yang akan memerdekakan pada murid-murid. Kemudian yang kedua adalah nilai dan peran. Guru adalah sebagai pembelajar seumur hidup, sehingga nilai guru penggerak menekankan pentingnya guru sebagai pembelajar seumur hidup, pembelajaran diferensiasi,
menuntun guru untuk terus belajar, belajar, dan belajar dengan berbagai metode, strategi, dan sesuai dengan kebutuhan murid yang berbeda-beda. Memotivasi siswa untuk mengembangkan diri dan meningkatkan keterampilan pedagogik khususnya dalam ranah tersebut. Sehingga guru akan menjadi sebagai pemimpin pembelajaran nantinya yang ada di kelas. Sehingga guru penggerak nantinya diharapkan mampu menginspirasi dan memotivasi murid melalui pembelajaran guru lebih peka terhadap kebutuhan murid itu sendiri, sehingga mampu menciptakan kebutuhan belajar yang efektif nantinya, terutama di dalam kelas atau saya sebagai guru PJOK di luar kelas nantinya. Ya, kolaborasi dan inovasi pembelajaran diferensiasi ini akan berdampak menciptakan strategi pembelajaran yang efektif. Sehingga guru penggerak akan menekankan pentingnya kolaborasi dan inovasi sebagai proses pembelajaran. Dari visi guru penggerak yaitu mewujudkan pendidikan yang berkeadilan, visi kita, di mana secara langsung akan mendukung visi tersebut, yaitu pengalaman belajar sesuai dengan kebutuhan murid, mengembangkan karakter khususnya karakter pembelajaran diferensiasi, menguasai konten pembelajaran, mengembangkan murid sehingga membantu mengembangkan sosial, emosional, dan moral mereka, bagian penting dari visi pendidikan yang menyeluruh dan holistik. Kemudian dari budaya positif. Apa budaya positif dari visi guru penggerak? Yaitu membangun lingkungan belajar yang inklusif, di mana pembelajaran berdiferensi mendorong tercipta budaya positif di dalam kelas, menghargai setiap murid sebagai individu yang unik, individu yang berbeda, sehingga program pendidikan guru penggerak nantinya dapat diterima, dihargai, dan didukung oleh seluruh pihak, sehingga kita harus bisa mengembangkan rasa tanggung jawab kita sebagai guru penggerak nantinya, memberikan kesempatan belajar kepada murid untuk selalu melakukan berbudaya positif, mengembangkan menjadi individu yang mandiri, bertanggung jawab, memiliki kesadaran yang tinggi. Jadi kesimpulannya adalah dari kaitan beberapa antar modul, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dengan filosofi Kajar Dewantara, nilai dan guru penggerak, dan budaya positif untuk menciptakan sistem pendidikan yang adil, yang menyeluruh, memberikan semangat motivasi kepada murid, menerapkan filosofi Kajar Dewantara, menghidupkan nilai-nilai guru penggerak, dan visi guru penggerak nantinya dapat menjadikan elemen yang paling penting, paling utama dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang berpusat pada murid, berorientasi pada pengembangan karakter sesuai dengan 5 profil pelajar Pancasila. Ya, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bergotong royong, kemandirian, kreatif, inovatif, sehingga berdampak kepada mereka sendiri. Terima kasih. Saya Dimas Dwi Cahyandana, calon guru penggerak angkatan 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.